Monggo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kula mat lazim saking Kapoh Baru Bojonegoro. Gus Muklason ingkang kinurmatan, pirawuh ingkang kula hormati. Nyuwun sewu tadi telah dipaparkan tentang syahadat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian yang saya tanyakan Gus tentang syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di mana syahadat Rasul ini yang selama ini kita pahami bahwa bagaimana duduk pahamnya kita mengimani, apakah kita mengimani terhadap Rasul yang lahir di Madinah atau Muhammad bin Abdillah yang lahir di Madinah dan wafat di yang lahir di Mekah dan wafat di Madinah. Kemudian yang kedua, ketika saya mendengarkan ceramahnya Gus Muklason lewat VT YouTube, ini Muhammad itu kan sesuatu yang hidup yang ada di diri kita dan di luar diri kita. Bagaimanakah duduk pahamnya kita mengimani cukup Muhammad bin Abdillah yang lahir di Mekah, wafat di Madinah, ataukah Muhammad yang ada di diri kita atau hidup yang ada di diri kita dan di luar diri kita? Ini mohon penjelasannya Gus. Kemudian yang kedua, ini ada makalah seperti ini Gus. Bunyinya seperti ini. Ana Abu Arwah wa Adamu Abu Basoroh. Aku ini bapak semua roh dan Adam itu bapak semua tubuh. Ini bagaimana pemahamannya? Terima kasih mengatakan Gus. Kalau akhiri wawahul muwafiq ila ahwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tangklet sik datang jenengan sedaya. Beliau Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah itu makhluk napa kholik? Makhluk nggih? Oke. Sesuai dengan surah Al-Kahfi ayat 110. Beliau sendiri yang mengatakan. Beliau sendiri atas dasar wahyu dari Allah, perintah dari Allah. Kul, katakan Muhammad. Apa yang dikatakan beliau? Rupani pundi? Pertama, innama ana basarum mithlukum. Aku iki podo ambek awakmu. Podo manusianya, podo makhluk. Di balik ayat ini, di balik kalimah ini, Pak, di balik Rasulullah mengatakan di dalam Al-Quran itu mengandung pengertian apa? Kalau boleh saya ungkap, kalau boleh ya, adalah melarang bagi kita sebagai umatnya. Hati ini menyembah selain Allah, yaitu berupa makhluk. Nggak boleh. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Janganlah ada di dalam hatimu ini selain Allah. Jangan ada. Terus mengapa kita ini sebagai manusia kebanyakan tuh ya, ruhaniah hati kita itu memuji kepada selain Allah? Jawabannya sederhana. Karena kita hanya berhenti dan berhias diri ini ilmu syariah belaka. Wes, itu jawaban yang paling mudah, yang paling mendasar. Yang kedua, dalam surah Al-Kahfi ayat 110 itu Rasulullah juga mendapatkan wahyu terhadap siapakah kita menyembah. Ilahukum
ilahu wahid. Terhadap Tuhanmu dan Tuhanku semuanya, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Lah, ini kalau kita ingin tahu keesaan Allah, mau tidak mau, la buddha, ora kena ora, alias wajib kita itu memahami dan menerima ta'alimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ilmi tauhid. Pendidikan pengajaran risalah Rasulullah di jalur tentang tauhid, baru akan paham. Untuk memahami syahadat Rasul, mari syahadat pertama, bersaksi kita kepada Allah yang ada pada diri kita hidup itu. Lah maksud Muhammadur Rasulullah itu apakah beliau Muhammad ibnu Abdillah yang dilahirkan di Mekah dan yang diwafatkan di Madinah? Secara syariat memang iya, tapi secara hakikat kula taklen tentang sampean, Rasulullah Muhammad iku makhluk napa khalik? Jenengan kali kula niku makhluk napa khalik? Angin sedaya ngalam mafis samawati wa mafil ardi niku makhluk napa khalik? Oke. Muhammad Rasulullah kan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Lah Muhammad itu sedaya makhluk termasuk jenengan bisa ngadeg sebab Rasulullah diutus Allah berdiri. Jenengan rukuk sing ngongkon ya Gusti. Nek umpama jenengan kali kula tidak diperintahkan Allah berdiri, rukuk, sujud, duduk dan lain sebagainya, nggak mungkin jasad sampean kali kula bisa melakukan. Berarti secara hakikat yang dimaksud Muhammadur Rasulullah adalah seluruh makhluk. Olehnya dia bisa macam-macam sebab dikengken Gusti. Jadi maknanya Rasulullah utusan Allah, dikongkon Allah. Nafas asalnya nggak bisa keluar masuk sendiri, angin nggak bisa menerpa sendiri. Oleh karena diperintah Allah sebagai porsinya masing-masing, dia akan melakukan itu. Berarti sekarang bagaimana caranya antara Allah dan Muhammad iki dekat. Maka dia ngomakan ono tulisannya Muhammad, tulisannya Allah lah. Terus opo nyun sewu gambari Muhammad iku gak oleh digambar lah ngoten nah. Apa maneh gambare Allah? Ada apa ini? Itu kudu sampean mikir juga. Ini buka ini yang tauhid baru ketemu. Nek mboten yang tauhid mboten saged kepanggih Bapak Ibu. Besok iki pelajarannya dhuwur lho niki nggih, redokan ya. Sing penting jenengan sebagai pemula kali kula belajarlah terus mempraktekkan dzikir wau. Rasa tadi lho. Aku yakin jenengan mengke langsung dibimbing Allah sampean dalam diri sampean dewi. Wis percaya gak percaya itulah nanti yang akan terjadi. Bon. Yang berikutnya tentang masalah aku Rasulullah sebagai bapake para ruh dan Adam sebagai bapake para jasad. Iku piye maksudnya? Ini enggak ada kaitannya dengan keterangan di depan tadi. Sekarang jenengan iki sing dimaksud Muhammad adalah Nur Muhammad, pundi si Nur Muhammad? Yaiku wiji kang dumadi sak lebete urip. Sel yang ada di dalam nutfah. Nutfah iku mani. Ning sak jerone mani iku Pak, ana wiji. Sing wiji iku kok akan wujud jenengan kali kula. Sehingga ada istilah bapa lan biung duweni hajat, disitulah akan muncul namanya putra utawa anak. Ya rupa sampean kali kula niki. Berarti sadurunge jenengan kali kula muncul jasad ini, wiji kuwi sono. Wiji ku sudah ada.
Dan ini tidak bisa dilihat dengan alat apapun, nggak bisa. Alat yang bersifatkan jasmaniah kedokteran ora iso ndelok wujute Nur Muhammad di dalam nutfah. Mboten saged. Jadi inilah yang dimaksud ana arwah. Ana abul arwah. Aku bapake piro-piro ya wiji niki. Lah wiji nek ditarik ke belakang sinten, Pak? Niki deh. Niki nek ditarik ke belakang. Ini maksudnya wa inna ilaihi rajiun pun digosoki. Niki kan prosesnya inna lillahi Allah Nur Muhammad Ruh Insanul Kamil. Sekarang kita dituntut wa inna ilaihi rajiun kembali kepada Allah. Ini harus fana sedoyo. Namung tinggal huruf alif digosok jadi lillah. Lam pertama digosok lahu. Lam kedua digosok karihu. Habis itu digosok semuanya. Saged Mas Tani napa amen? Lah ra iso Mas Tani toh? Pun nggih niki kedudukan yang namanya makrifat nanti di situ. Gus kok tambah bingung aku ngaji ambek peyan wis ngombe kopi dulu. Nyantai mawon. Aku yakin nek jenengan mengke pun kulino terus melatih dzikir tadi ya. Sing tak maksud dzikir sadar ning ati ana pangrasa iman yen sejatine kabeh perkara iku sumbere sangka Allah. Enak gak enak sangka Allah. Disitulah nanti ati sampean akan dibimbing Allah langsung. Wis percaya gak percaya ya iku yang terjadi. Niki nek urun sebab Pak nyun sewu ya awak dhewe wis ambu lemah sampai Allah dawuh tadi loh surat Az-Zumar. Makanya nanti sebagai wasiat saya terhadap panjenengan sedaya ingkang rawuh mek situk pesen ojo mati dhisik Bu Pak jenengan sadurunge ati sampean bener-bener wis balik ketemu Gusti Allah. Sebab niki Allah sudah ngancam kita tidak hanya di dalam surat Az-Zumar, dalam surat Al-Isra ayat 72 Allah sampun mengatakan barang siapa saat di dunia mata ruhnya ini masih buta kepada Allah terus meninggal dunia maka di akhirat pun buta. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Tolong ini ayat diangen-angen surat Al-Isra ayat 72 ngunek kate tilem apa buka Quran surat Al-Isra ayat 72 ayo dingengen yalah tiba esuk awak dhewe mati dingengen. Makanya Pak Bu kalau pesen tolong sisa umur kita yang masih ada ini gunakanlah untuk lekas bertemu Allah sebab Rasulullah sampun memberikan teladan limangkana yarjullaha lekaslah hatimu untuk ada keinginan bertemu Allah di mana wal yaumal akhirah ning alam akhirat berarti nintunya niki dengan cara wa dzakarallaha katsiran perbanyak dzikir tersebut. Mekaten sekilas info lah jasmani inilah yang dimaksud Bapak Adam ya. Adam sebagai bapaknya karena apa? Di dalam Al-Quran Allah jelasno Nabi Adam diciptakan dari tanah saripati tanah sampai kali makan disebut bapak jasad itu di situ lah bapak roh Nur Muhammad itu oke lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kemawon kula badhe pitakon bertanya kepada Guson. Alhamdulillah saat ini saya bisa bertemu dengan Guson. Saya bernama Suyip dari Ngadiluhur, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro.
Begini Gus, saya mau bertanya, setelah apa yang dikaji di malam hari ini, memang setiap saya itu mengikuti dari Gus Klason itu lewat HP Gus, karena saya juga belum menjadi anggota seperti teman-teman, tapi saya gemar, suka banget apa yang telah diberikan kepada Gus. Itu saya insya Allah saya yakin bisa menerima di hati. Nah, di sini apa yang dikatakan tadi dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semua manusia yang ada di dunia itu akan mati dan kembali kepada Allah. Ibaratnya yaitu burungnya ada di sangkar. Burung yang ada di sangkar setelah kita rawat beberapa tahun itu yang jelas harus diberi makan supaya burung itu nanti setelah keluar dari sangkarnya itu bisa ingat pada makanan yang telah diberikan kepada burung tersebut supaya nanti di luar sangkar tidak kebingungan apa yang perlu kita beri makanan burung tersebut. Saya di samping bertanya juga mohon kepada Gus Klason untuk membimbing saya supaya nanti burung itu keluar dari sangkarnya itu tidak kebingungan. Terima kasih, hanya itu Gus yang saya tanyakan. Semoga itu mendapatkan petuah dari Gus Klason dan petunjuk pribadi kepada saya. Jadi saya kira cukup. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Pak Bu yang tadi kami sampaikan. Sebetulnya kita ketika di masa akil balik ya. Di situ mengapa kita harus diwajibkan masuk di tarbiyah ibtidak sanawi aliyah. Iku sebetulnya diperintahkan juga. Di samping kita dididik corong ngelmu sarengat bahasa dulu. Mestinya sebelum kita menghadapi kebiaring dunya iki sing luas iki enggak kebingungan, itu wajib anak-anak kita itu kita didik dengan ilmu tauhid, mestinya gitu. Berhubung pada saat zaman itu kaum Khawarij, kelompok-kelompok mohon maaf yang memang tidak suka, ini kelompok mayoritas terhadap risalah Kanjeng Nabi yang khusus di jalur dinut tauhid, akhirnya mereka itu mengintimidasi sehingga beliau-beliau masyayikh yang sudah paham tentang hal itu pada masanya itu. Masa kapan toh? Ya setelah beliau Sayyidina Ali terkesan tutupi. Terkesan. Padahal beliau itu ingin untuk menyampaikan, oleh karena pada zaman itu banyak tokoh-tokoh yang melarang. Akhirnya nggak berani. Ada yang mengatakan, kuwi nek ngaji babakan hakikat gendeng ngoten ya.
awakmu iku, bahkan ada yang mengatakan gini, wahwa dzalika dhalalatun, itu ajaran sesat. Ini kita cerita nasi masa-masa yang pahit loh Pak ya. Bahkan apa sejarah beliau Sayyidina Ali sampai dibunuh, dipenggal. Ya persoalannya itu. Kanjeng Nabi waktu ada di Mekah, mengapa ada ayat yang mengatakan turun hijrah? Karena di zaman itu beliau memang mau dibunuh. Akhirnya Allah menurunkan wahyu, memerintahkan beliau niku hijrah dari Mekah ke Madinah. Justru Pak, di Madinah yang menolong itu adalah umat-umat yang sebelum Kanjeng Nabi. Beliau tekun mengikuti ajaran Injil, mengikuti ajaran Taurat, mengikuti ajaran Zabur. Justru mereka lah akhirnya disebut sebagai kaum Ansor, itu ada di situ. Disebut Ansor penolong. Disebut kaum Muhajirin, golongan Rasulullah yang hijrah itu. Akhirnya sampai sekarang mengapa sareane Kanjeng Nabi ku ada di Madinah, ora di Mekah, padahal nggone Ka'bah niku wonten Mekah. Itu persoalannya. Sebab pada saat itu di Mekah itu mayoritas orang-orang kafir Quraisy yang menentang ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niki. Tapi beliau tetap sesuai dengan ayatnya, liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Walau beliau itu dibenci banyak umat, tetap hal itu beliau sampaikan Pak Bu. Akhirnya diteruskan oleh khalifah-khalifah itu. Terus akhirnya setelah khalifah selesai disebut tabi'ina sholihin ila akhir zaman nanti. Nah, sebelum datangnya tahun 2014. Niki kan 2014 kan sudah terlewati nggih. 2004 sampai buka surah apa yang ke-20? Itu surat Toha. Terus sampai buka dalam surat Toha ayat yang ke-14. Itulah inti wahyu Rasulullah. Artinya mulai tahun 2014 inilah digelar lagi dengan terang-terangan seperti apa Rasulullah ketika menyampaikan dengan terang-terangan. Tapi sebelum Rasulullah menyampaikan terang-terangan, beliau itu sembunyi-sembunyi dakwahnya itu. Beliau ketika saat datangnya Khalifah Sayyidina Umar, pada saat itu Sayyidina Umar belum jadi khalifah. Sayyidina Umar itu orangnya itu Pak ya, orangnya itu ditakuti oleh seluruh gengi pemuka-pemuka orang kafir termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, takutnya pada Sayyidina Umar. Awalnya beliau itu menentang kalih ajaran ponaane yaitu Muhammad ibnu Abdillah. Tapi ketika saat beliau dihina oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Sayyidina Umar sebagai pamannya, mohon maaf ya, mboten trimo. Jadi wong loro niku langsung di tempat itu nek cara bahasa sakniki ditaboki ambek Sayyidina Umar. Nggih mboten wani bales. Akhirnya pada saat itu beliau berikrar menjadi pengikut beliau Kanjeng Nabi Muhammad, langsung terang-terangan. Begitu juga langsung Rasulullah diperintahkan oleh Sayyidina Umar untuk berdakwah secara terang-terangan. Nggih, mikir-mikir Abu Jahal, Abu Lahab niku
Di belakang belakang Rasulullah itu Sayyidina Umar mikir-mikir. Akhirnya buatan patek nemen wani-wani. Loh, tapi tetep Pak, berhubung iku kaum mayoritas, akhirnya Rasulullah dicanangkan untuk dibunuh pada saat itu. Nah, di dalam surah At-Toha, surat yang ke-20 ayat yang 14 Allah dawuh, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah lidzikri. Nek sampean pingin sholati iso bener, iso khusyuk, pahamono maksude innani anallah. Paling dasar carane nggih kula sampai wau. Ati kudu sering ngrasakake, ngiyakinake kehadiran Allah di dalam dan di luar jenengan, karena dialah jenengan saged obah, jenengan akhirnya napas bisa keluar masuk, jantung bisa berdenyut, donya iki sak berputar, angin iso obah dan lain sebagainya. Iku carane sing paling dasar. Lah berhubung ilmu niki setelah kewafatan beliau Sayyidina Ali sampai tahun 2014 kemarin niku mboten wantun digelar secara umum. Kula berdakwah niku Pak ya, mulai tahun 2000 tahun 2005 5 tahun saya sembunyi-sembunyi. Terlepas dari 2005 masuk 2007 baru kula gelar ning desa kula. Desa kula pertama desa dewe, kula buka nih ono walimah, undangan ngaji walimah, kula sampai no, mulai Pak, anget Pak, bahkan saya diusir dari kampung saya. Dibayang no. Tapi saya prinsip saya, selagi saya sudah maju ke depan, nggak mungkin aku harus ke belakang, harus terus maju ke depan apapun resikonya. Nggih nyuwun sewu, ujung-ujungnya terakhir 2010 bulan Mei tanggal 21 hari Jumat mulailah awal hari di mana saya itu masuk penjara sampai 3 tahun. Ya sudah, karena itu proses yang harus ku alami, saya lakukan. Akhirnya keluar, kalau nggak salah itu 2012 10, 11, 12 Desember gitu. Mancik 2014 tak gelar ning kota kabupaten manapun sampai detik ini. Nggih ngapunten Kang Kadah. Dikira terus karya naik mboten. Susah Pak. Tapi aku yakin suatu saat kula nggih mate. Lah nggih toh? Dan saya yakin kepada Allah pasti nanti akan generasi yang lebih canggih lagi yang akan menyampaikan, dan ini tidak akan pernah putus. Makanya secara nggak langsung ketika Rasulullah menyampaikan di tengah-tengah umat pada zamannya itu secara tidak langsung mencetak generasi berikutnya. Contoh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Terus sinten sekawan niku? Abu Bakar, Umar, Utsman ngali. Akhirnya setelah itu Pak, nggih mohon maaf. Seakan-akan iki ditutup-tutupi sehingga jenengan kali kula ketika saat menghadapi kedewasaan kita, apalagi menghadapi rumah tangga, pusing kita ngadepi alam dunia ini. Disitulah maksud di dalam surah Yusuf ya, yang Allah katakan innan nafsa la amaratum bisu. Nafsu itu selalu mendorong hati kita untuk berbuat jahat kepada Allah. Artinya mengajak umat ini hati untuk melalaikan Allah dengan cara wa yastahibbunal hayatad dunya. Kita diajak untuk bersukaria, hati ini mencintai hati ini terhadap selain Allah. Akhirnya kita bangga menjadi orang yang kaya,
bangga menjadi orang yang benar, bangga menjadi orang yang punya status. Kalau hati sudah terjebak di dalam itu, alal akhirah, pasti hati semakin jauh terhadap Allah. Bapak Ibu, sesuai dengan pertanyaan, bagaimana caranya ketika laksana burung, ketika dikeluarkan dari sangkar, dia menghadapi ngalam habitatnya aslinya, dia itu tidak bingung mencari makan. Cukup satu, surah At-Tolak sampai buka ayat 2 dan ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mohon maaf ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Barang siapa yang hatinya betul-betul memegang takwa. Takwa niku wonten 3, Pak. Unsurnya ada 3. Ilmu, amal, istiqomah. Ilmu yang kumaksud adalah ilmu tauhid. Dasare nggih syahadat wau. Amal maksudnya praktek. Berarti malam hari ini jenengan sudah mendapatkan ilmu sekaligus bagaimana cara mempraktekkan istiqomah terus menerus. Yaiku namanya takwa. Barang siapa yang hatinya betul-betul memegang takwa, ya ja'allahu makhrajan. Allah akan menjadikan perkara yang sulit tadi loh menjadi mudah. Jenengan sing asale tambah adoh, dateng Gusti Allah sak mangke tambah dek. Artinya napa Pak? Orang kalau sudah hatinya ini terbiasa eling nang Gusti Allah, gak gampang jenengan kali kula ning ati ana rasa khawatir. Walaupun ning kesak ora ning duite. Mboten gopoh. Karena apa? Karena dia sudah yakin bahwasanya semua itu sing ngatur Gusti. Dengan cara begitulah Pak Bu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Perkara sing susah dibuka, Allah buka. Sing sesulit apapun yang miturut akal enggak mungkin, iku Allah bagi Allah sangat mudah. Dan Allah mendatangkan perkara sing sampean butuhkan iku dengan mudah dan datangnya tidak jenengan sangka. Oleh sebab itu, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang betul-betul memasrahkan semua persoalan pada Allah, fahuwa hasbuhu, maka solusi itu pasti Allah datangkan. Jadi biar anak-anak kita, istilah burung tadi menghadapi alam habitat ini, biar tidak gopoh, dididik dengan ilmu, amal, istiqomah. Namung niku jawabane. Nggih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Gus, perkenalkan kula Gunarto saking warga mriki. Kula badhe tanglet tiang istri sing solehah niku kados pundi Gus? Sing ahli swarga niku sing kados pundi? Ciri-cirinipun Gus? Niku sepindah Gus. Sing ping kaliye kula nate kepereng swarga neraka napa malih kiamat niku keberadaane tasik wonten donya niki. Niku penjelasannya kados pundi Gus? Matur sembah nuwun atas keteranganipun kula ucapaken nggih. Matur suwun sanget ingkang tambah upami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diguyu ambek ibu. Ibu ya kudu takon. Suami yang soleh begitu bagaimana? Lah ngoten Bu nggih? Nah. Wis kudune ngono. Wis. Sadurunge Bapak pertanyaane masalah istri yang solihah itu bagaimana? Tak buka nosik satu ayat.
khusus kanggo bapak-bapak ini. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Tapi tolong ayat iki aja dipedhot. Nggih? Aja dipedhot. Miturut ayat ini, wong lanang iku berarti angsal wayuh. Empun mandek tapi, empun mandek. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Iki sampean terusno ayat ini. Ya. Jikalau wong Kanjeng Nabi ya wakilah ada 4 lah ngono nggih. Ada yang mengatakan wakilah 7. Tapi miturut ayat ini Allah tidak melarang dengan catatan. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Apabila jenengan betul-betul bisa meletakkan sifat ngadil. Ayo nek esok ngadil. Ngadil iku ya napa sih? Sing dimaksud ngadil niki tidak hanya secara syariah saja, tapi juga secara hakikat. Bagaimana kita bisa berbuat adil pada orang lain, wong ngadil pada diri kita nggak bisa kok. Apa sih adile kita? Nyun sewu. Kula diwane takdir gak enak ambek Gusti Allah, kok atiku nelongso, berarti gak adil. Diri saya tidak adil. Bagaimana saya bisa ngadili orang lain, ngadili diri sendiri tidak bisa. Nek cara syariat kula mboten murui. Tarkib definisi syariat ngadile iku ya apa ning diantara 4 garwa niki kula mboten murui sampeyan wis paham dhewe. Nek situke wedak FIFA ya liyane wedak FIFA. Ngoten. Inilah Pak mengapa Rasulullah pada saat itu garwa didadekno sak omah. Sak griya. Lho kira-kira sampai dadekno sak omah gak tukaran ah? Apa faedah rahasia mengapa dalam satu atap satu mangane padha ruwe, nek jangan asem ya jangan asem kabeh. Lah ngoten nggih. Wedake ya dadi siji. Walaupun rangketang wedak FIFA sak bago niku ya dadi siji. Kalau kita rumahnya beda-beda Pak, mohon maaf ya, secara syariat mohon maaf, nggak mungkin kita bisa adil. Sebab menungso iku atine dhewe-dhewe. Kadang-kadang garwa sing nomor 1 duweni don, jangan-jangan sing loro diwenehi gelang rada gede. Padahal ya padha, tapi curiga lah ngoten nggih. Terus waktu yang ngono nggih nyun sewu nggih ngremekno wong lanang ya ngeten iki. Pun nyun sewu berarti miturut ayat itu 1 boleh wayuh, 2 atau 3 atau 4 dengan catatan nek iso adil. Lah adil kudu dimaknani ojo mung syariat tok, sak hakikate. Nyun sewu Pak Bu. Apa sih sebabnya kita iku menungso kok duweni ati iri, duweni ati cemburu? Iku sebab nyun sewu. Ati sampean kali kula niki sik kathah kucure. Sik kathah penyakite. Mula sampean nek takok wong wedok garwa zaujah yang sholihah itu adalah wanita yang hatinya hanya condong kepada Allah. Mula nek golek garwa 4, nek semua ngeten boten wonten cemburu. Sebab atine kabeh condong nang Gusti. Lah kira-kira golek wong wedok ngoten niku angel napa angel?
Angelo kaya apa? Nek gelem dandani tur gelem didandani, aku yakin saged. Saged. Beliau Siti Khadijah, mohon maaf, mengapa Rasulullah kok mau beliau menikahi seseorang yang statusnya beliau itu masih Joko? Sayyidah Khadijah iku wis rondo umuri 40 tak apa sebab atine sholihah. Jenengan Pak Bu, nek kepingin wayu sing tuwek-tuwek ae. Nek kepingin gak soro lho ya. Artine nyun sewu. Tuwek atine maksud kula niku mboten tuwek jasate. Tuwek atine iku tuwek maksude ngelmune tuwek ilmu tauhid wis mancep, wis laku, condonge akhir nang Gusti Allah. Carane goleki gampang. Kula duwe rahasiane. Enggak ada rahasiane, dipandang tek. Oh ya masuk metu sinare wis gere tenang omah. Artine nek gak ndek garwa ngoten lho, senajan piyambak iku durung duwe garwa utawa wis maring garwa terus ditinggal garwane lama, ya wis ora apa-apa. Ngoten. Tapi ono ayat maneh Pak ya. Dua ayat yang Allah sampaikan tentang masalah wong lanang oleh wayu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Wis. Niki azwaj jamak dari zaud. Artinya miturut ayat ini wong lanang iku yo oleh wayu. Ngomong wong lanang lho Bu nggih. Kula mboten belani wong lanang karena saya wong lanang ndak. Cuman dengan catatan di situ ada ayat berikutnya yang harus diteruskan. Litas kunu ilaiha. Mohon maaf. Niki balak-balik kula bolan baleni. Apa ning kunu domire iku domir ha ilaiha. Kok isime jamak? Gak boleh sebetulnya menurut nahwu. Kalau domire iku, mohon maaf ya. Domir memakai domir ha ilaiha muannas mestine gak oleh isime jamak. Tapi iki kok isime jamak? Paling tidak mestine ilaihuma, ilahuma atau ilahunna. Tapi kok iki mau kok ilaiha? Ada apa ayat kok mengatakan ilaiha? Ngeten lho. Tujuane wong nikah iku golek ketenangan. Nek kuwi bojomu loro, telu kok ndadekno kesro siji ae. Paham nggih? Betul jelas lah ngoten nah. Tapi bukan berarti lungguhe tenang iku ana mung siji. Syuhudul wahdah fil kasrah. Lungguhe tenang iku yen lamuno atimu ketemu Gusti Allah. Lah Gusti Allah iku gak ana wong sitok tok. Paham nggih? Niki maksudnya cara ilmu tauhid ning si A ya ana Gusti Allah, si B ya Gusti Allah sampai papat kabeh Gusti. Nek jenengan iki mandengi nang Gusti Allah tok. Jenengan gak membedakan antara satu dan yang lain. Nek kabeh iku bang laku nuju nang Gusti Allah, marek ketemu Gusti Allah, condong nang Gusti Allah kabeh, gak ono tukaran. Ya niku litas kunu akhirnya dadi anteng. Cuman pertanyaannya, sing wis kelakon ya nyun sewu ya, ati sampean ruwet apa enggak? Kari ngoten nih. Nek ruwet situ ae cuk. Sebab ngeten Pak Bu. Kula niki awan-awan bengi-bengi ngeten niki ya, mlaku-mlaku klebonan laron. Kok ndadekake menjadikan mata saya panas? Apa yang menyebabkan mata saya panas? Klebon merutu. Lah merutune kudu ditokno. Paham maksud kula? Sing wis kadung ya apa? Ya ngeten. Bukan harus dipisah mboten.
didiken garwa sampean iku nang tauhid kabeh. Wis ngoten mawon. Jika ada yang dikorban, sing wis kadung lho ngono, sing durung ati wis dadi wong wadon sing sholihah adalah wong wadon sing tatkalane sing lanang nyuwun apa-apa diyani. Ngeten ya, nyun sewu ya, nyun sewu. Ibu-ibu iki gak kewajiban umbah-umbah orang. Mboten enten. Itu kewajibane wong lanang. Mencari nafkah, bahkan nyun sewu nyusoni iku kewajibane wong jaler. Ini tak tegak-tegak no ngomong kula niki. Tapi kewajibane wong wedok iku mek sitok. Nek dikongkon kudu manut. Bu masao manut. Bu umbah-umbah manut. Lah nggih to? Tapi mohon maaf wong Jawa iku gak kenek ngono. Ya disengkuyung bareng ngeten. Intine mek ngeten, Bu. Apa sih dikatakan sholihah itu? Tergantung di mata manusia apa di mata Allah. Kalau di mata Allah, ya hati kita. Wa may apa kuno? Wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang hatinya ingin betul-betul ingin bertemu Tuhannya, maka falyamal amalan sholihan. Dadiyo wong wadon sing sholihah. Apa? Harus ati iki sering dzikir nang Gusti Allah. Dadi nek dikongkon wong lanang ngene, mpun nyawang sing ngongkon iku wong lanang, tapi sing ngongkon iku Gusti Allah. Lho ngoten lho maksud kula. Inilah maksud daripada wanita yang sholihah di situ. Sebab di luar sana Pak Bu, tondone wong sholihah wadon iku nek wong lanang njaluk wayuh iku diolehi. Lah ngoten nggih. Iku sebabe dalane nang swarga. Kata salahno, ngene kata salahno. Ngene ku wong wedok ya mesti jawab, "Ka ono dalan liya ta?" Mesti ngoten. Lah ngoten nggih Pak nggih. Sing jelas Pak Bu, kesimpulan daripada apa zaujah sing sholihah adalah hati yang selalu bertengger, hati yang selalu bergantung hanya pada Allah. Urusan mengke kaya apa dadine takdir enak gak enak, mesti ati sampean gak gampang gelisah walaupun wong lanang njaluk wayah. Pun satu. Nomor dua, tentang masalah jannah neraka kiamah. Saya dengar katanya di dunia sudah terjadi. Lah ngoten nggih. Oke. Kalau kita bicara syariah besok kalau kiamatul kubro, ya, melewati daripada beberapa ngalam, apa alam barzah, alam yaumi yub'ats, dibangkitkan, atau alam hisab, alam kita dihisab, bar ngunung, alam di mana kita akan menemukan antara surga dan neraka. Oke, itu bahasa syariat Pak Bu ya. Sekarang bahasa hakikat yang dimaksud jannah itu perkara sing ning atiku seneng. Hanya satu perkara sing seneng ati iku ketemu Gusti Allah. Loro nar neraka iku panas. Sifatin neraka iku panas. Iku apabila hati ketemu sakliyane Gusti Allah. Surah apa iku Al-Baqarah, sampean buka nek nggone surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Bahasane iku adalah bahasa jannah itu bahasa nur, bahasa yang bercahaya. Barang siapa yang hatinya sudah bergantung hanya pada Allah, bertemu hanya Allah dan menjadikan Allah sebagai pemimpinnya,
penolongnya, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Hati sampean akan menjadi hati yang bergelora, indah. Bahasane kinayah adalah nur, cahaya padang. Tapi waladina kafaru auliya'humut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Barang siapa yang hatinya bertemu terhadap selain Allah, bercinta pada selain Allah, itulah hati yang keadaan anar. Bahasane di dalam ayat itu disebut sebagai dhulumat, gelap, gelap peteng. Artinya apa Pak? Jenengan ning donya iki nek ati iki gampang panas, remo muring-muring, yaiku hakikatin roh. Nek ati sampean gak gampang muring-muring, gak gampang sedih, gak gampang gelisah, sebab ketemu terus nang Gusti Allah, sebab sampean selalu eling, selalu dzikir nang Allah, itulah surga. Iki tondo sok sampean iki tondone akhirat sok munggo sekarang. Sebab Rasulullah sampun dawuh ad-dunya mazra'atul akhirah. Apa sing sampean dapatkan ning dunya sebagai kocone apa sing ning akhirat besok. Jadi sing disebut surga lan neraka adalah apa wae ning jagat ati sampean sing dadekno seneng, sejatine seneng, sing dadekno susah ya ikulah surga neraka. Bab masalah kiamat wis diterangno ning Quran, sedaya sakliyane Allah musna. Artine apa? Yaiku tatkalane jenengan kali kula marek nang Gusti Allah untuk ketemu Allah, mongko Gusti Allah jagate ati isine donya diresiki Gusti Allah. Dilangno kabeh, bojo diilangno, anak diilangno, donya brana diilangno. Akhire jatuh cintane ati utawa hanya dateng Gusti, ya iki dina kiamat hakikate. Nek syariate siji belum bahas syariate. Inilah pendidikan tauhid seperti ini. Pertanyaane, ati sampean piye carane gak ono perkara sakliyane Allah? Turu. Tidur. Nek sampean tidur wis lali sembarang bojo ya gak mlebu, anak ya gak mlebu, apa wae gak mlebu. Wong turu diduki kopi, Mas kopi diunjuk mboten? Mboten jelas. Artinya apa? Tidurkanlah hatimu dari bisikan nafsu. Caranya ya napa? Belajar eling nang Gusti. Ya niku wae sing kula omong dasar kula ya. Pun iku wae sampean lakoni terus mengki sampean dibimbing Allah piyambak dalam diri sampean dhewe. Wis tah, percaya gak percaya itulah yang terjadi. Mekaten. Anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kula saking Sumedikaran, nami kula Abdul Qadir. Masalah sing dipun sampaiaken Guson menika sangat-sangat leres. Krana riyin Guson nak mboten leres kon napu Israndal. Ya ternyata ngeten Gus. Kula saking Jawa dadi ajaran Jawa. Kula ngeten teng manah kula, tapi kula niki kula sampaiaken, duh Gusti ingkang Maha Suci, sesembahan kula ingkang sejati, kula nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa, lan kula nyuwun bek menawi ajaranipun Guson nika leres napa ingkang dipun ajaraken Gusti Rasulullah, kula pethukaken kalih Guson. Ternyata niku Gus jenengan panggi kitab niku saambra gadak. Tapi jenengan ngomong ngeten, Kang dadewa makhluk sing karim. Jenengan ngoten Gus. Maksudnya niku pripun? Makhluk ingkang Karim. 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 Oh Karim. Nggih. Oh ngoten. Lah ingkang sepeda ngoten. Ingkang nomor kalih sak badane niku kan jenengan nak pengen kepanggih kalih pangeran sejati bahasane wong Jawa. Niku kula meneng Gus. Kula damel Jawa niki, ngapunten ingkang
ajaran Jawa kula buka niku. Kakang kawah adi ari-ari getih puser. Kang kerawatan lan sing ora kerawatan, kang lair sangka marga ina lan lair ingkang ora metu marga ina. Aku njaluk tulung reksanen jiwa ragaku, aku arep semedi. Guna desti teka tantu momo. Aku njaluk tulung petukno karo pangeran sejati. Lah ujug-ujug niku Gus. Kula dibeto teng mboten enten napa-napa namung kula piyambak. Ingkang sepeda niku. Lah kula tiyang Jawi terus Gus niku 44 dina. Kula ambil 3 dinten. Kemis legi jemah paing setupon. Lah sing hari kedua niku Gus dikepanggihaken para nabi, para kekasih Gusti Allah, bahkan Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi wujudnya kula piyambak. Sing nomor 3 dalu niku kula kan tasih semedi, nafas kula Allahu Allah. Niku dibantah kalih tiang estri boten estri, tiang jaler boten jaler. Lah piyambake namung ngeten, la ilaha illa ana ngantos ping 3. Akhire kula tangi. Wong kados 5 menit tapi pun dangu ya Gus, ngantos jam 3 ya. Ngoten mawon Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula ning omah turu. Jasad memang Allah tidurkan. Tapi oleh karena ada istilah suhudul wahdah fil kasroh wa suhudul kasroh fil wahdah. Akeh iku tunggal, tunggal iku akeh. Nopo mengapa di situ muncul dawuh karim? Karim ini kalau kita melihat dari makna murad itu kan bahasa Quran toh Pak ya. Sing duweni sifat mulya. Karim teng mriki kalau saya jabarkan secara istilah di mata Allah, Al-Karim ai indallah, bukan ai indanas, mboten. Artinya di mata Allah. Jadilah orang yang mulia di mata Allah. Orang yang mulia di mata Allah itu adalah rohani, bukan jasmani. Kalau mulia di mata menungso jasmani Pak. Lah sedangkan orang yang golongan orang-orang mulia di mata Allah itu Allah sematkan di dalam surah Yunus ayat 62 dan 63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Yaiku alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang sing mulya ning ngersane Allah adalah orang yang hatinya loh niki gak gampang ono rasa khawatir lan gelisah. Sebab apa? Sebab piyambake selalu nyawiji nang Gusti Allah. Artinya nyawiji ku mandang sedaya apa ae Gusti Allah. Lah, orang ini ditegaskan Allah dalam ayat 63. Yaiku wong sing ngimane iku enggak mung iman mandek iman, tapi sudah ihsan. Wujudnya pundi? Wa kanu yattaqun. Mereka itu bertakwa. Tidak hanya beriman tapi bertakwa. Bapak Ibu hadirin, dadi mulya niku ing mungguh Gusti Allah,
bukan mungguh manung. Lah sedangkan orang yang mulia mungguh Allah gak mesti dohire nang dinding nggawa serban. Boten. Gak mesti selalu kopian, sarungan. Kadang-kadang wong iki dadi tukang becak. Tukang ngarit, tukang ngerosok, petani, pedagang, macam-macam. Lha iku carane Allah untuk menutupi kewaliane atine nang Gusti Allah terhadap orang lain. Itu cara Allah sendiri. Lah untuk menjadikan kekasih Allah, umpama jenengan pengen buka surah Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau kau menginginkan dijadikan Allah sebagai kekasihnya, ikutono Muhammad. Mitut ayatnya gitu. Fattabi'uni, ikuti aku kata Rasul. Ajar aku iku gawon. Jikalau betul-betul jenengan mengamalkan teladan atau ajaran Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah menjadikan kau sebagai kekasihnya, cintamu diterima oleh Allah. Tondo-tondone ya nika wau. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ati ora gampang susah lan gelisah sebab ati selalu dzikir nang Gusti Allah. Wonten mriku. Niki maksudnya Al-Karim ya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, jenengan melalui bertapa atau meditasi bahasa Rasulullah adalah uzlah atau kholwat. Nek bahasa dulur saya di Thariqah iku suluk. Orangnya disebut salik, perilakunya disebut suluk. Tujuannya mendekat dan bertemu Allah di dalam kewusulan. Mohon maaf, saya ingatkan, bukan berarti saya nggak suka ndak, cuman saya nasihati aja. Selama jenengan belum paham tentang tauhid la ilaha illa anta, dzikir sirul asal kita ketika suluk nggak bisa Pak. Menuju wusul di makom musyahadah, bersaksi dengan benar terhadap Allah nggak bisa. Suluk kita cuman muter-muter koyok gilingane gandum. Ngerti gilingane gandum? Gilingan gandum niku Pak ya. Niki wonten khimar dipasangi ngoten, dikongkon ngumeno gandum. Habis muter ini muter terus gini ya dah? Nggak ada habisnya. Artinya apa? Ketika kita hanya mengamalkan dzikir siri saja, tidak ada sirul asal. Sekali lagi, mohon maaf, ini saya katakan sesuai dengan pengalaman saya mulai tahun 74. Jujur aja, saya masuk dalam salah satu thariqah muktabaroh mulai tahun 74 itu ya. Ternyata mengapa puluhan tahun tidak bisa wusul-wusul pada Allah. Ati sik duweni ati drengkiai ya toh, di hati hasud, gak seneng, sik susah dan gelisah. Iku sebab mohon maaf, dzikir sing kula sebut di awal tadi nggak ada. Estu nggak ada. Kami hanya mengalami dunia kasyaf, di mana seluruh alam ini berbicara, semuanya dzikir, semuanya dzikir. Dan kita dengar itu, dan kita ketakutan. Jadi diselmuni iki, nek kita dengarkan secara umum kan gergak gitu ya. Tapi ketika orang yang sudah dimasukkan di dalam kasaf, munine ini mboten ngeten, Allah, 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 gitu semuanya gitu. Dan kita ketakutan Pak. Ingat,
kullul mukasyafin, setiap perkara yang ada di alam kasaf itu bisa menjadi hijab hati sampean kali kula datang Allah, bisa jadi menjadi tumpaan, tergantung. Itu akan menjadi tumpaan kita menuju dan bertemu Allah, manakala hati sampean al-fuad itu sampean bangunkan. Berarti sampean harus membawa zikir rasa tadi. Biasanya si salik ketika melakukan ini kadang-kadang dibukakanlah pintu alam kasaf dan ketemulah kita terhadap leluhur kita. Bahkan ketemu para rasul, para malaikat, surga, neraka, dan semuanya itu kegolong makhluk. Ingat, itu proses perjalanan kita belum selesai. Sekalipun jenengan iki sudah tahu perkara yang akan terjadi, si salik ketika suluk itu belum tanda-tanda sudah wusul, belum. Itu masih sekitar makhluk. Apa sih tujuan kita di dalam, mohon maaf ya, saya juga pernah sebagai pelaku kejawen, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Itu kalau nggak salah tahun 76 ya, langsung orang tua saya sendiri. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Apa tujuan kita bertapa atau meditasi? Hanya satu, untuk mencapai kesadaran mutlak bahwasanya kita makhluk itu la maujudan. Itu namanya kesadaran. Makanya Kanjeng Nabi mengapa ketika Mi'raj akhir adalah Sidratul Muntaha. Itulah kesadaran. Kalau kita itu bukan siapa-siapa. Kalau kita tidak punya apa-apa. Aslinya begitu. Itu tujuan bertapa kami atau bertapa kita, dulur saya yang ada di Kejawen, itu tujuan aslinya gitu. Sama ketika kita khalwat menjalankan dzikir, si salik menuju wusul ketemu Allah itu di situ. Wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada asal kita, Pak Bu. Asal kita kan nggak ada, ya dah? Adanya kita itu diadakan oleh yang ada. Supaya jenengan tahu sebetulnya yang ada, kembalilah kita kepada asal kita. Kalau kita sudah betul-betul kembali kepada kita sangkan paraning dumadi, wa inna ilahi roji'un, disitulah akan nyata di dalam diri panjenengan siapa diri kita sebetulnya dan siapa sesungguhnya yang wujud yang sebetulnya. Baru itu akan ketemu. Urusan ketemu ngene, ketemu ngunu, udahlah. Itu adalah proses perjalanan kita masing-masing. Lah di situ kok membawa pesan, maksudnya ketemu Rasul diriku sendiri, yaitu tadi syahadat Rasul tadi loh. Seluruh Muhammad, seluruh makhluk itu disebut Muhammad makhluk. Dan yang terakhir, mengapa hari ketiga kami kok ketika saat itu terus mengucapkan hu Allah, di situ muncul satu firman innani anallah. Itu artinya Pak, tolong kalau sudah jenengan ini di dalam hati bergemuruh hatinya mengucapkan hu Allah, mohon maaf, lanjutkan jenengan kali kula terhadap su'aul basirah wa ainul basirah wa hakul basirah. Artinya apa? Rasa itu harus sampean jalankan terus, sebab dengan rasa itu nanti jenengan ke ainul basirah, dikatakan bertemu, berarti jenengan wis kembali. Nek wis kembali, maka yang ada hanyalah aku. Aku siapa? Aku Allah. Karena kita sudah tiada. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada, kita sebagai makhluk bisa melihat yang ada? Nggak mungkin. Berarti yang bisa melihat yang ada adalah yang ada itu sendiri. Setelah
hati kita sudah kefanaan seluruh apa perkara-perkara yang disebut makhluk. Mekaten. Cukup Pak ya? Oke, monggo ayo ditutup doa. Semoga pertama apa yang sudah Allah berikan ini estu Allah menetapkan kita bisa melaksanakan itu. Amin. Dan dengan begitu Allah akan membimbing hati kita masing-masing terhadap anak putu kita sampai akhir zaman. Lahumul Fatihah.